Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmul Waraqat karya Asy-Syaikh atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yaitu mengenai ilmu ushul fikih. Sekarang kita akan memasuki qiyas yang dikenal dengan qiyas asy-syabah. Nah, qiyas yang dinamakan dengan qiyas asy-syabah. Itu ada unsur keserupaan atau kemiripan, atau ada unsur yang menyerupai sehingga dikiaskan. Kita lihat. Qala ats-tsalitsu qiyasus syabah. Yang ketiga adalah qiyasus syabah. Setelah kita menyebutkan qiyasul illah, qiyasud dalalah, sekarang qiyasu asy-syabah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu al-Imam Al-Amriti rahimahullah ta'ala, wasanitul far'ul ladzi taraddada ma baina aslaini tibaran wujida falyaltahiq bi ayyi dhaini aktsara min ghairihi fi wasfihi alladhi yura falyulhaqir raqiqu fil itlafi bil mali la bil hurri fil awsafi. Ini berkaitan masalah apa? Masalah qiyas syabah. Masalah qiyas apa? Syabah. Nanti yang jadikan contoh nanti budak itu apakah dikiaskan juga dengan orang merdeka ketika melakukan sebuah kesalahan. Karena budak itu dipermisalkan seperti binatang, diperjualbelikan, digadaikan, diwakafkan, itu kalau budak. Tapi kalau orang merdeka bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau sama-sama melakukan, misalkan si budak ini memecahkan kaca tetangga, orang yang merdeka memecahkan kaca tetangga. Nah, apakah si budak itu yang diminta tanggung jawab ataukah pemilik budaknya? Itu loh. Paham belum? Paham salah ya? Tapi kalau orang merdeka jelas dia merdeka, dewasa, kalau dia mecahkan kaca tetangganya dia tanggung jawab. Paham ya? Tapi kalau yang memecahkan budak, nah budaknya itu dimintai tanggung jawab ataukah pemilik budaknya yang bertanggung jawab? Sebagian mereka mengatakan yang bertanggung jawab pemilik budaknya, karena budak itu bagaikan binatang. Seakan-akan yang memecahkan itu kambing sudah. Paham ya? Nah, masa kambingnya sudah tanggung jawab? Kalau kambingnya sudah tanggung jawab bagaimana kira-kira? Bunyinya lain. Allahul musta'an. Yang jelas, hati-hati barakallahu fiikum. Kita lihat di sini bagaimana qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza ad'afu anwa'il qiyas. Ini qiyas yang paling lemah. Jenis qiyas yang paling lemah adalah qiyas asy-syabah ini. Yang paling kuat qiyas apa kemarin? Yang paling kuat qiyas al-illah. Qiyas al-illah itu yang paling kuat. Nah, karena apa? Karena langsung ada 4 rukun di situ, ya enggak? Nah, al-asl wal far' wal illah al-hukm. Ya kan? Ada asalnya, ada cabangnya, ada sebabnya, ada hukumnya. Nah, kita lihat. Wa huwa qiyasus syabah, yaitu qiyas syabah. Jadi ini termasuk jenis qiyas yang paling lemah adalah qiyas asy-syabah. Wa qiyasus syabahi huwa taraddudul far'i baina aslain mukhtalifain fil hukm. Perhatikan baik-baik ini. Qiyas syabah itu adalah terjadinya kebimbangan antara bimbangnya sebuah cabang yang terletak di antara dua asal yang berbeda dalam hukum. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana nanti kita lihat. Ya, dua asal yang berbeda itu seperti apa? Budak dengan apa tadi? Budak dengan orang merdeka. Beda enggak statusnya? Beda kan? Beda. Nah, sekarang kalau dua-duanya ini ternyata melakukan pelanggaran, itu disamakan enggak cara menghukuminya gitu loh. Yang budak itu sama enggak dengan orang merdeka? Kalau orang merdeka jelas dia tanggung jawab. Tapi budaknya bagaimana? Budak, kalau misalkan budak dia melakukan pelanggaran misalkan, apakah yang dimintai tanggung jawab budaknya itu atau pemilik budaknya? Itu kan harus kita perhatikan baik-baik. Kita lihat. Fayalhaqu bi aktsarihima syabhan. Nah, akhirnya dikiaskan. Yang kita ikutkan untuk menghukumnya apa? Mana di antara keduanya yang paling mirip? Paling mirip dengan keserupaan tersebut. Paham maksudnya? Nah, jadi dilihat mana yang paling serupa di antara dua perkara tersebut. Nanti kalau paling serupa diikutkan, nah itulah diikutkan. Ternyata nanti kesimpulannya yang namanya budak itu lebih serupa dengan apa? Hewan. Nah, jadi yang diminta tanggung jawab pemilik budaknya. Karena apa? Budak itu bisa diperjualbelikan, bisa digadaikan, bisa diwakafkan. Hewan bisa enggak? Bisa. Kalau orang merdeka enggak bisa. Paham belum? Cuman dari sisi manusia, yaitu tidak jauh beda dengan orang merdeka, sama-sama manusianya. Cuman statusnya lain. Paham belum antum? Nah, budak itu kalau sekarang bisa dikatakan enggak ada untuk saat ini ya. Nah, bukan pembantu rumah tangga itu bukan budak ya. Jangan sampai keliru nanti. Nah, barakallahu fikum. Jadi budak ini memang semula asal usulnya diantaranya karena terjadi peperangan, melawan orang kufar, tawanan perang, paham ya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan bisa dikatakan
Untuk saat ini terutama di Indonesia kan enggak ada peperangan. Kemudian juga enggak ada perbudakan yang sifatnya budak seperti yang di zaman Rasulullah tersebut kan itu. Nah, ini hukum-hukum seperti ini agar kita tahu saja. Apa maksudnya ya? Nah, budak, orang merdeka. Nah, kalau sekarang kalau misalnya ada pembantu rumah tangga itu budak bukan itu? Secara hukum seperti ini. Bukan budak ya, karena mereka enggak diperjualbelikan. Mereka kerja. Kerja kan? Kerja, na'am barakallahu fikum. Jadi jangan disamakan. Nah, di sebagian tempat di negara-negara luar sana itu menganggap orang-orang TKW, tenaga kerja wanita atau TKI yang keluar itu dianggap budak gitu loh. Jadi terkadang jual belikan, oper sana, oper sini. Paham ya? Budak katanya. Allah musta'an. Padahal bukan ya? Bukan. Kita lihat. Farraqiqu yushbihul hur. Maka budak itu menyerupai al-hur. Raqiq itu juga budak ya. Fi huquqillah azza wa jalla, di dalam masalah apa? Hak Allah taala. Budak disuruh beribadah enggak? Ayo, Pak. Orang merdeka? Naam. Nah, di sini keserupaannya ada. Sama-sama terbebani apa? Terbebani syariat ini. Apa maksudnya ya? Orang yang merdeka juga salat, suruh salat juga. Orang yang budak juga suruh salat. Gitu loh. Kita lihat, fi tauhid wajibun alaih. Masalah tauhid wajib. Budak atau merdeka wajib untuk mentauhidkan. Wa syahadatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam birisalah wajibatun alaih, dan juga apa? Bersaksi, bersyahadat untuk Rasul bahwasanya Rasul itu adalah apa? Adalah Rasulullah, mendapatkan risalah itu juga wajib, sama-sama wajib. Wa iqamatus shalah wajibatun alaih, menegakkan salat juga wajib atas budak tersebut dan orang merdeka. Wa shaumu wajibun alaih, dan puasa juga wajib orang yang merdeka atau budak. Amaz zakatu wal hajju fala. Perhatikan ini. Adapun zakat dan haji dan masalah haji fala maka tidak sama. Li'annahu laisa lahu mal, karena budak itu enggak punya uang. Budak itu dimiliki, enggak memiliki biasanya. Paham ya? Tapi kalau pembantu rumah tangga memiliki enggak? Memiliki. Jangan samakan ya. Jangan samakan, karena budak itu di zaman-zaman saat itu diperjualbelikan. Nah, terkadang di pasar-pasar itu ada apa, pasar jual beli budak di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dan budak itu ya tajazza, terbagi-bagi, misalkan dibeli kemudian nanti enggak mau lagi dijual ke orang lain beli. Oh, itu seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Karena dia tidak punya uang, tidak punya harta tersendiri sehingga enggak wajib zakat, enggak wajib haji bagi budak tadi itu. Paham maksudnya? Nah, bahkan budak itu dimiliki oleh tuannya gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, dan lihat, wa yusbihul bahimata fi kaunihi yuba' wa yustara wa yurhan wa yuhab wa yuqaffar. Baik-baik, ini penting sekali. Dan budak tersebut diserupakan dengan hewan bahimah, binatang ternak, dalam keadaan apa? Fi kaunihi, karena keadaan dia yuba', diperjualbelikan, yuba' dijual, yustara dibeli, yurhan digadaikan, yuhab dihadiahkan, yuqaf diwakafkan. Budak gitu enggak? Budak gitu ya? Budak itu diperjualbelikan, diwakafkan, digadaikan. Paham maksudnya ya? Ingat-ingat, jangan bayangan kita itu budak itu sekarang pembantu rumah tangga itu bukan budak ya. Bukan budak. Perbudakan ini di saat itu didapatkan ketika ada peperangan, tawanan perang. Paham ya? Mereka kalah, kemudian apa? Banyak tawanan-tawanan dari kalangan wanita, laki-laki diperbudak. Paham maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa idza utslifa ya'ni qatalahu rajulun khata'an fa hal yutmanu biddiyah qiyasan 'alal hur. Nah, ini pembahasannya ini. Ujung-ujungnya ini arahnya ke sini untuk menghukumi bagaimana. Fa idza utslifa ya'ni qatalahu rajulun khata'an fa hal yutmanu biddiyati qiyasan 'alal hur aw bil qimati qiyasan 'alal bahimah. Apabila budak tersebut membuat kriminalitas, kejahatan, sebuah kekeliruan gitu. Nah, barakallahu fikum. Atau istilahnya terbalik. Apabila budak tersebut disakiti atau misalkan terkenai perbuatan kejahatan, ada orang yang berbuat jahat pada dia, contohnya qatalahu rajulun khata'an, ada salah seorang yang membunuh dia tapi keliru, enggak sengaja gitu. Yang dibunuh tadi ternyata budak itu loh. Yang bunuh ini enggak sengaja kalau mau membunuh budak. Dia enggak sengaja kalau mau membunuh budak itu loh. Pengennya yang mau dibunuh itu orang merdeka. Nah, nanti apakah dia tetap dikenakan dikenakan hukuman membunuh secara keliru, diatnya apakah sama dengan ketika membunuh orang merdeka itu loh maksudnya. Paham ya? Nah, kita lihat apakah fahal yutmanu biddiyah, apakah budak tadi itu atau apakah orang yang bunuh tadi itu dimintai tanggung jawab dengan sebuah diyah, sebuah denda, dikiaskan kepada orang yang merdeka, atau bil qimah, atau dinilai aja harganya berapa budaknya. Paham belum? Seperti antum ketika enggak sengaja nabrak kambing orang meninggal itu ya. Kambingnya awalnya barakallahu fikum
gembala di pinggir jalan tabrak naik motor ngebut misalkan. Tabrak kambingnya mati. Nah, ini secara hukum aslinya, nah barakallahu fikum, kalau seandainya dipermisalkan seperti budak ini, apakah nanti nah barakallahu fikum bayar diyah ketika seperti antum bunuh orang? Paham ya? Ataukah nah barakallahu fikum dipermisalkan ya harga kambingnya berapa? Harga kambingnya 2,5 juta, ngasih 2,5 juta. Budaknya berapa ini harganya? Seakan-akan gitu ya. Seakan-akan budaknya dinilai itu loh. Nah, apakah dinilai seperti itu ataukah seperti orang yang merdeka itu loh? Kalau merdeka kan enggak dinilai tapi bayar denda nanti 100 ekor onta itu. 100 ekor onta itu harganya mahal ya. Satu saja harganya berapa? Jutaan itu. Ana enggak tahu berapa, wallah alam, yang jelas jutaan. Kalau dirupiahkan ya, satu onta itu. Karena onta macam-macam, ada onta yang memiliki satu punuk, punuk antum di atas itu, atas apa punuk bahasa Indonesianya? Punuk sama aja ya. Nah, ada juga yang memiliki 2 punuk, punukan. Paham ya? 2 punuk. Paham ya? Itu juga harganya pun juga enggak istilahnya enggak sedikit, banyak itu. Nah, biasanya di sana di Arab ya, di Yaman, di Saudi atau tempat yang lain, intinya kalau onta itu harganya mahal sekali. Apalagi onta merah. Onta merah itu kalau di Indonesia itu kalau sapi ya sapi metal itu yang warnanya agak merah-merah itu ya. Nah, seperti itu. Coklat-coklat merah itu, nah seperti itu. Nah, ini aslinya dendanya nanti 100 ekor onta. Nah, apakah sama gitu loh ketika yang dibunuh keliru tadi itu budak gitu loh. Kita lihat. Nah, kalau kita katakan fi dzalika tafsilun, dalam masalah itu ada rincian. Fa fi babil muawadhat najidu annahu aktsaru syabhan bil bahimah. Di dalam bab muawadhat pergantian, maksudnya menggantikan ganti rugi gitu, muawadhat ganti rugi. Kita menjumpai bahwasanya yang namanya budak itu lebih banyak diserupakan dengan apa? Binatang ternak. Jadi nanti harganya berapa ini budaknya? Harganya 100 juta. Udah enggak hasilnya 100 juta itu. Paham ya? Nah, enggak dinilai secara apa? Secara orang merdeka. Kalau merdeka kan 100 ekor onta. Apa maksudnya ya? Nah, ya, kita lihat. Li'anal hurra la yumkin an yuba. Karena yang namanya orang merdeka itu enggak mungkin dijual. Wala yurhan, enggak mungkin digadaikan. Wala yuqaf, enggak mungkin diwakafkan. Wa fi babil ibadat huwa asbahu bil hur. Naam. Dalam masalah ibadah sama dengan orang merdeka. Budak. Untuk sholat, puasa, ya, bersyahadat, sama enggak dengan orang merdeka? Masalah ibadah sama, tapi masalah muawadhat, ganti rugi, masalah duniawiyah ganti rugi seperti itu, nah sama dengan binatang ternak. Kebanyakannya serupakan dengan binatang ternak. Karena orang merdeka itu enggak diperjualbelikan, enggak digadaikan, ya kan, enggak diwakafkan juga. Orang merdeka ya, misalkan si fulan ngomong, antum tak wakafkan ya, enggak bisa. Nah, mereka merdeka. Allah Ustaz. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi mewakafkan tenaga boleh enggak? Boleh enggak mewakafkan tenaga? Antum punya tenaga kuat, tenaganya banyak gitu, ana berniat untuk mewakafkan sebagian tenagaku untuk bantu bangun masjid. Tenaganya jadi wakafnya. Boleh enggak? Boleh. Tenaga enggak masalah, tenaga. Jadi dia bantu tenaga, tenaganya itu wakaf. Tapi enggak boleh nama ini. Kalau yang wakafkan, wakaf tenaga. Wakaf lillah kan kalau wakaf? Nah, malah wakaf lillah. Nah, berbeda kalau kerja. Masalah lain urusannya. Nah, kita lihat di sini. Wal mas'alatul an, permasalahannya sekarang laisat mas'alata ibadatin, bukan permasalahan ibadah sekarang ini. Walakinnaha mas'alatu dhamanin. Masalahnya sekarang itu tanggung jawab gitu loh. Bunuh keliru, ternyata yang dibunuh itu budak, itu bagaimana? Tanggung jawabnya bagaimana? Dendanya berapa gitu. Fa idza utlifal 'abdu, apabila budak tersebut sudah dimusnahkan karena keliru tadi itu, dibunuh. Wa qaranna bainal hurri wa bainal bahimah, kemudian kita bandingkan, qaranna itu kita bandingkan, antara orang yang merdeka dengan budak dengan apa, dengan binatang ternak. Maksudnya budak tadi kita bandingkan dengan apa? Orang yang merdeka dengan binatang ternak. Itu mana yang lebih banyak keserupaannya gitu? Wajadna annahu aqrabu ilal bahimah fi babil itlaf. Kita akan menjumpai budak tersebut lebih dekat menyerupai binatang ternak di dalam masalah babul itlaf, di dalam masalah bab melakukan pelanggaran. Namanya. Nah, maksudnya kalau melakukan pelanggaran sebagaimana antum ketika ada kambing misalkan mecahkan kaca kita, enggak mungkin kambingnya minta apa? Suruh tanggung jawab, tapi pemilik kambingnya. Ini juga sama gitu loh. Diserupakan, berarti yang budaknya tidak diminta tanggung jawab, pemilik budaknya siapa? Si fulan. Nah, fulan itulah yang bertanggung jawab. Apa maksudnya? Seperti itu. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini fayutmanu bil qimah. Berarti tanggung jawabnya nanti diganti dengan qimah. Harganya berapa budaknya? Harganya misalkan 50 juta, ya udah 50 juta. Enggak perlu bayar 100 ekor unta. Fatakunu diyatuhu qimatah, maka menjadilah diyahnya, dendanya, tanggung jawabnya tadi dendanya
harga budak tersebut. Paham ya? Sawa'un kanat misla diyatil hur au aqal au aksar. Nah, baik seperti apa? Dendanya orang merdeka lebih sedikit atau lebih banyak, itu tetap seperti itu. Dia lebih condong apa? Diikutkan binatang ternak. Apa maksudnya? Jadi harganya berapa gitu loh, harganya berapa. Nah, kalau orang kan enggak dihargai ya, maksudnya itu harganya berapa enggak ada. Cuman kalau misalkan kita bunuh orang yang merdeka tidak sengaja, diahnya berapa? 100 ekor unta tadi di antaranya. Nah. Barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, falau kana al-'abdu al-maqtul syaban qawiyan. Perhatikan baik-baik ini. Kalau seandainya budak yang terbunuh itu masih pemuda, masih kuat gitu ya. Kekar itu misalkan, dza ilmin wa aqlin wa muru'atin, dia punya ilmu, punya akal dan punya harga diri. Nah, wa akhar, dan yang lainnya, yang satunya lagi budak juga, minal ariqa, termasuk dari kalangan budak, tapi sudah tua, syekhun kabirun, sudah tua, ajizun, dan enggak mampu lagi, asam, abkam, apa asam? Bisu, abkam, tuli, bisu, tuli, alatun al-ghair, suka minta-minta pada orang lain, sama-sama budak ini tapi ya, sama-sama budak. Yang satunya budak masih muda, masih kuat, yang satunya budak sudah tua itu loh, sama-sama budaknya. Naam, barakallahu fikum, berdasarkan penjelasan yang sudah kita lewati, fadiyatu satakhtanifu bainahuma ikhtilafan 'aziman. Maka diyahnya, dendanya otomatis apa? Akan berbeda antara keduanya dengan perbedaan yang sangat besar. Karena kalau budak itu masih muda harganya mahal gitu loh. Tapi budak sudah tua, sudah enggak mampu lagi, tuli lagi, bisu bahkan. Paham ya? Harganya murah enggak? Murah. Karena dipermisalkan seperti apa tadi? Binatang ternak itu loh. Seperti kambing, kambing kalau besar gemuk, paham ya? Kemudian masih istilahnya masih segar, itu harganya mahal. Tapi kalau kambingnya sakit-sakitan, ya, telinganya satunya kecil misalkan, paham ya? Harganya murah. Paham ya? Murah kan? Itu seperti itu. Karena dipermisalkan seperti binatang ternak tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat. Fadiyatus syabi qad takunu milyun riyalin. Bisa jadi apa? Dendanya untuk apa? Budak yang masih pemuda tadi itu. Nah, barakallahu fikum, miliun riyal. Bisa jadi apa? 1 miliar riyal. Nah, ya miliun ini berapa berarti? Ya pokoknya miliaran lah. Banyak gitu, miliaran banyak ya. Wadiyatus syekh al-ajiz, dan denda untuk orang apa? Budak yang tua renta tadi itu, qad takunu 10 riyalat, cuman 10 riyal aja. Kan berarti jaraknya jauh sekali. Paham ya? Kalau dirupiahkan ginilah taruhlah. Ya, budak yang masih pemuda kekar itu, nah itu ternyata dendanya 100 juta lah. Tapi yang udah budak yang tua renta ini mungkin dendanya cuman 10 juta misalkan. Jadi jaraknya jauh sekali gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Walau kana hadza baina hurrain lam takhtalif fid diyah. Kalau seandainya dua-duanya ini adalah apa? Orang merdeka. Misalkan yang satunya orang merdeka tapi masih muda, satunya orang merdeka tapi tua. Nah, kok ada yang bunuh tapi enggak sengaja, diyahnya sama, 100 ekor unta. 100 ekor apa? Unta. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Diyahnya lam takhtalif fid diyah. Diyahnya apa? Dendanya enggak berbeda. Kilahuma mi'atun minal ibil. Ya kan, masing-masing di antara keduanya 100 ekor unta. Mi'atun minal ibil itu ya. 100 ekor unta itu ya. Nah, mi'atun minal ibil. Idzan jika demikian yalhaqur raqiq atau yulhaqur raqiq bil bahimah. Diikutkan yang namanya raqiq itu apa? Budak bil bahimah dengan binatang ternak. Wa naqul diyatul qin atau qan. Nah, barakallahu fikum, apa? Qin atau qan? Nah, kinnun ya, kinnun itu juga budak juga artinya. Ya, Pak. Nah, diyatul qin qimatuhu balighatan ma balaghat. Nah, diyahnya, dendanya budak itu ya harganya itu mencapai tingkatan setingkat apapun, sebesar apapun ya dendanya harga budak tersebut. Seakan-akan diikutkan seperti binatang ternak. Paham belum? Nah, seperti itu, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.